Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohender Channel, jumpa lagi. Pada season saat ini kita akan membahas mengenai masalah jamu untuk burung perkutut, burung puter, dan burung merpati. Ini akan saya sampaikan memenuhi keinginan subscriber, di mana ada 10 tayangan yang lalu yang terpaksa kami cancel dulu, diganti dengan keinginan untuk memenuhi harapan daripada subscriber, diantaranya masalah jamu dan perawatan yang mudah. Barangkali kita eksplor dulu mengenai masalah jamu. Mungkin tiap-tiap peternak sebetulnya sudah memiliki formulasi jamu masing-masing, tetapi barangkali ini juga saya ingin berbagi sharing pengalaman-pengalaman yang pernah dan terus saya laksanakan mengenai pengelolaan jamu. Jadi ini juga harus ada proses pembelajaran bagi kita semua agar nanti tidak salah paham. Jadi mohon diikuti secara tuntas, karena nanti kalau salah di dalam mengaplikasikan nanti juga akan jadi salah. Pengalaman ini diawali dengan tahun 95, ada beberapa teman datang ke saya pribadi selaku peternak mengeluhkan dengan kondisi performa burung-burung yang tidak tampil maksimal. Di antaranya ada teman waktu itu, mohon maaf, sedang rame-ramenya Foxeye dan Wambi. Setelah kontes kadang-kadang muncung dan kalah. Dia menanyakan kepada saya bagaimana nih metodologinya agar burung Wambi dan Foxeye itu bisa maksimal. Terus juga teman-teman dari penggemar Japati balap, sering kalah, sering mangap-mangap gitu kalau dilombakan. Nah, saya eksplor kembali. Pada saat ini kebetulan ada subscriber yang meminta masalah jamu. Nah, saya akan menjelaskan bahan-bahan di sini. Sebetulnya semua bahan itu banyak lah. Ada yang menggunakan inilah sarang burung walet, ya ini sarang burung walet ya. Ada yang menggunakan sarang burung walet. Ada yang menggunakan madu klenceng yang diyakini oleh para senior ini menjadi salah satu nutrisi bagi burung agar tampil secara optimal. Banyaklah yang bisa kita manfaatkan. Namun saat ini saya ingin memberikan sebuah proses pembelajaran bagaimana sih sebetulnya menciptakan jamu yang mudah, efisien, efektif, tetapi juga dirasakan manfaatnya. Nah, ini bahan yang akan kita pakai hari ini tidak menggunakan bahan-bahan itu. Nanti kita buat episode lah. Sama seperti mancing lah, ada umpan resep formula 1, 2, dan 3, sehingga pilihan-pilihan bisa dipakai oleh para peternak. Yang saya akan eksplor adalah pertama ini adalah akar Codonopsis. Nah, nanti ya, Codonopsis ini bisa beli di Shopee, dibeli di Bukalapak dan sebagainya. Kita ungkap apa sih manfaatnya dari Codonopsis ini, sehingga saya tidak berbicara hanya berdasarkan informasi-informasi yang tidak utuh, tetapi juga harus dikaji berdasarkan ilmiah. Karena ini sudah saya pelajari berpuluh-puluh tahun, dari tahun 95 mengenai akar Codonopsis. Ini hasil saya diskusi dengan beberapa farmakolog dan juga dengan ahli-ahli herbal. Jadi Codonopsis ini itu bahasa internasional ya, bahasa universal. Akar radik Codonopsis ini di ramuan tradisional China ini disebut dengan nama Dangsen atau juga Tongsen. Apa sih manfaatnya? Meningkatkan fungsi paru-paru, menyembuhkan batuk dan fungsi pernapasan. Digunakan untuk pengisian kekurangan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan nafsu makan. Jadi ceritanya di masa lalu ini, tahun 1540 di negeri Tiongkok, kaisar itu sering rewel, sering marah-marah, sering emosional, temperamen. Akhirnya beberapa tabib membuat formulasi, yaitu mencampurkan Codonopsis dan astragali menjadi ramuan khusus untuk kaisar, sehingga disebutnya juga ramuan kaisar. Dan ini saya telah menghunting, mencari informasi sudah beberapa belas tahun yang lalu, dan ini saya sengaja ekspor ke teman-teman penggemar penghobi akar tadi Codonopsis ini. Bisa dibelilah di Bukalapak. Harganya tidak terlalu mahal, cuma 50.000 lah, 100 gram. Nanti kita peragakan. Ini akar Codonopsis. Jadi silakanlah untuk kelengkapan keutuhan informasi mengenai Codonopsis ini, silakanlah dilihat. Nah, di sini juga disebutkan bahwa manfaat dari Codonopsis atau Dangsen ini adalah obat Cina yang terkenal, tradisional, dan telah lama digunakan untuk pengisian kekurangan energi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, meningkatkan nafsu makan. Nah, di Cina, Jepang, dan Korea, orang-orang yang sudah lemah, baik penyakit atau dengan kemoterapi, dapat menggunakan ramuan ini untuk memperkuat tubuh dan mempercepat pemulihan. Nah, di sini juga bolehlah wanita hamil dan menyusui, orang-orang dengan sindrom kelelahan kronis, manfaat dari Codonopsis juga bisa dipakai energi. Jadi mungkin si kaisar itu marah-marah karena kelelahan, kecapean, sehingga reaksi daripada
psikologisnya dan reaksi aktivitasnya juga bersifat yang negatif, sehingga si para tabib ini membuat ramuan ini. Jadi nanti penggunaannya kepada burung akar Codonopsis ini, pertama burung menjadi tenang, tidak karena burung yang tenang bisa bernyanyi dengan happy. Yang kedua juga pernapasannya tidak terganggu, jadi sehat dan sebagainya. Terus juga mungkin saja burung kita bepergian dalam jarak jauh, apalagi kontes beratus-ratus kilometer, juga untuk mengantisipasi kelelahan akut daripada burung itu sendiri. Nanti kita praktekkan. Ini salah satu akar Codonopsis. Silahkanlah cari di Google lah, Codonopsis ini apa manfaatnya. Ini ramuan herbal dari tradisional dari Tiongkok. Yang kedua dia akar radik astragali. Ya, ini juga sama lah. Mungkin jarang orang yang membuat jamu dari herbal tradisional China. Banyak kan Nusantara. Nanti kita juga akan bikin formula ramuan jamu untuk burung dari pola tradisional Nusantara. Ini yang namanya akar radik astragali. Kita lihat ya di Google. Nanti juga saya kalau cerita-cerita tanpa dasar keilmiahan juga nanti diprotes orang nanti. Ya, kita lihat. Nah, untuk radik astragali ini di ramuan herbal yang kedua, radik astragali ini di Google juga disebutkan. Astragali adalah salah satu herbal yang akarnya digunakan untuk pengobatan Tiongkok kuno. Salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kesehatan sistem kekebalan tubuh. Astragalus dianggap sebagai afrodisiak. Apa afrodisiak? Itu makanan yang dapat menimbulkan gairah seks. Itu penambah gairah seks dan bisa meningkatkan motilitas sperma. Jadi supaya sperma burung kita tidak cepat mati, sehingga nanti akan bertemu di ovum itu dalam keadaan bagus. Akar astragali digunakan untuk mengatasi gejala flu, infeksi pernapasan bagian atas, alergi, juga bisa di pengobatan haid, memperkuat dan mengatur sistem kekebalan tubuh. Nah, ini begitu hebatnya ini. Nah, akar hebat diyakini manfaatnya untuk membantu melindungi tubuh dari penyakit seperti kanker, mengandung juga antioksidan yang memiliki sel kerusakan. Nah, ini yang kita akan eksplor, dua ramuan tradisional Cina kita gabung dengan Eropa kontinental. Nanti kita buat sebuah jamu. Pertama kita menggunakan Codonopsis, kedua astragali. Dan yang ketiga, kita pakai Sakatonic Liver. Apa sih sebetulnya? Kalau tadi di sini ada unsur pengobatan, terapi terhadap saluran pernapasan, imunitas kekebalan tubuh, kita pakai Sakatonic Liver. Apa Sakatonic Liver? Nah, kita baca ya. Yaitu kegunaannya untuk membantu memenuhi kebutuhan multivitamin dan mempercepat keadaan karena kekurangan nutrisi, terutama zat besi. Zat besi itu adalah salah satu pembentuk unsur hormon. Yang selanjutnya juga untuk membantu meningkatkan vitamin bermanfaat untuk memelihara kesehatan. Jadi kita akan cobalah. Ini kita bikin ramuan jamu yang gampang, mudah dikerjakan. Ini tinggal beli. Ini harganya 50.000, ini 50.000, ini berapa? Ini ada harganya 11.500. Tapi ini bisa dipakai untuk ribuan burung loh. Jadi itu yang mudah. Nanti kita buat ramuan jamu tradisional. Nah, kita coba ya, kita praktekkan. Ya, kita siapkan ini Codonopsis yang saya beli di online. Kita timbang ukurannya. Ini angkanya menunjukkan angka 0. Tuh lihat ya, angka 0. Jadi kita siapkan. Nah, ini ada beratnya berapa gram ini? Ada 7 gram ya. Gram ya. Ini ada 7 gram. Jadi karena angkanya memang sangat kecil, ini ada 7 gram, berarti kalau dipotong dengan berat ini ada sekitar 5 gram. Jadi kita ambil 1/5. Kita ambil dari 1/5 dari Codonopsis ini 1/5 ya, dikira-kira 1/5 lah. Yang penting isinya ini adalah 5 gram. 5 gram ya. Kita ambil 1/5 seperti ini ya. 1/5. Nah, saya simpan di sini 1/5. Nah, terus kita astragali ya, ini astragali, sama lah. Ini kalau ditimbang berapa gram ini? Ini 31 gram ya, berat 31 gram. Ya kita ambil 1 gram aja lah, 1 gram, jangan banyak-banyak nanti. Karena kita menggunakan pola bikin jamu 1 kali pakai lah, 1 kali pakai. Nah, kelebihan. Ada ini beratnya 2 gram, ada 2 gram, dipotong dengan wadah plastik ini berarti dia hanya 1 gram. Jadi ini kita masukkan sekitar setengah dari
dari akar astragali ini. Gitu, tahu sudah. Ini 1 gram, ini 1 gram. Oke? 1 gram, 1 gram. Yang kedua, itu adalah kita siapkan pengikat. Biasa kita selalu pakai Nutribird. Ini saja juga Nutribird saja sudah memiliki gizi yang hebat sih sebetulnya. Nutribird ya, sebagai pengikat. Kita siapkan Nutribirdnya sekitar 5 gram. 5 gram. Jadi kalau tidak ada pengikat, jadi susah untuk di geleng-geleng menjadi sebuah jamu. Pengikat sekitar 5 gram lah, 5 gram ya. Kita aduk sampai rata. Saya tidak biasa, jarang menggunakan jamu yang dipanaskan, entah itu melalui panas kompor atau juga panas matahari, karena menurut pengalaman, menurut keterangan yang saya ketahui, bahwa sesuatu yang dipanaskan itu akan berkurang kadar vitamin, nutrisi dan gizinya. Sehingga kita pakai langsung saja lah. Nah, ini 3 bahan sudah larut ya. Gimana nih vitamin yang kita siapkan? Nah, kita pakai ini. Nah, bagaimana vitaminnya? Jadi kita telah campurkan 2 ramuan tradisional Tiongkok, ditambah Eropa Nutribird. Nah, ditambah ini produk kimia. Fungsinya ini juga sama, sudah dijelaskan untuk meningkatkan stamina. Cek dulu ya supaya nanti larut lah. Ya, ini juga boleh diberikan ke merpati balap, boleh lah. Ini pun hebat, Sakatonic Clipper ini. Dulu vitamin saya juga masih muda pakai itu. Nah, ini kita Sakatonic Clipper nih. Nah, kita larutkan. Nah, sampai bisa nanti kita buat bulir-bulir bulat-bulat ya. Nah, masih kurang ya. Masih kurang kelihatannya nih. Masih harus dibasah. Sebetulnya soal jamu ini soal keyakinan lah, tapi saya ingin ada sedikit pembelajaran bahwa apa tadi manfaatnya, ini, sehingga tidak asal mencampurkan saja lah. Nanti kita buat formula lain yang ramuan tradisional, yang lain ada masih banyak lah, yang masih menggunakan madu klenceng, ada masih menggunakan sarang burung walet. Itu sebetulnya bikin jamu itu bisa jangan dari harga 10.000, dari harga 1.000 bisa ada yang 2 juta, 5 juta bahannya. Itu nanti kita jelaskan lah. Nanti kita buat di episode, kalau yang mampu nanti saya buat opsi ramuan jamu yang mahal, tapi juga hasilnya juga bagus lah. Nah, ini ukurannya agak besar. Kita berikan ke putar pelung. Nanti ya kita praktekkan. Bisa lah dikasih 2 butir. Ini kan sudah bisa dimas. Nah, ini yang agak kecil-kecil ya, agak kecil-kecil. Bisa kita berikan ke perkutut. Kita praktekkan ya. Buat nanti bohong si Pak Haji, enggak ini. Nah, kita ambil burungnya dulu ya. Jadi jamu ini bisa dibuat dengan waktu yang singkat, cepat, dan juga tidak perlu berlama-lama, langsung aja dikasihkan ke burungnya. Ya, bisalah diberikan ke burung puter ya. Ya, sayang, udah ya. Ini hanya contoh aja lah ya. Ya sayang ya. Tinggal dimasukkan lagi ke sini. Ya kan sudah diberi ramuan yang hebat. Ya, oke, kita ke burung perkutut. Nah, ini untuk perkutut ya. Kebetulan ini burungnya juga pertumbuhan bulunya kurang baik, jadi apabila dikasih nutrisi seperti ini juga akan sangat membantu kesehatan dan vitalitas. Sebentar sayang.
Enggak, buat kamu sehat. Satu lagi. Satu lagi. Udah masuk. Wih, sih, sudah masuk. Tuh, udah kan? Sehat kan? Nah, udah ya. Satu lagi, ini. Jadi tadi kita peragakan mengenai pemberian jamu, ya saya gunakan pola yang dikembangkan di jamu-jamu tradisional Tiongkok dicampur dengan barat lah, ada sekatonik, hipertonik. Jadi sekali lagi tujuannya pertama agar menyehatkan burung, kedua agar saluran pernapasan burung, saluran pencernaan itu burung tidak terganggu dengan menggunakan ramuan tadi. Yang prinsip bukan berarti jamu ini harus hari ini dikasih besok berbunyi, tidak seperti itu. Kita harus mulai dengan tahapan-tahapan step by step. Jadi dengan burung yang sehat, saluran pernapasannya tidak terganggu, saluran pencernaan, saluran pernapasan, terus juga pertumbuhan bulu dengan baik, insya Allah burung kita akan moncer bunyi di lapangan. Memang memerlukan waktu. Kalau ingin hari ini dikasih besok bunyi itu kan ada lah, itu namanya juga doping. Saya juga sebetulnya ada, tapi saya tidak bagus, tidak nyaman kalau diberikan ke teman-teman peternak yang sifatnya doping. Itu bisa saja pakai anabolik steroid, tapi jangan menggunakan seperti itu. Kita gunakan ramuan-ramuan tradisional yang biasa kita pakai. Mungkin kita akan susun lagi, akan kita siapkan lagi berbagai resep, masih banyak nih resep yang harus kita eksplor, seperti yang menjadi kekayaan rempah-rempah Nusantara. Jadi ini hanya satu saja, memenuhi keinginan dari subscriber kami, ya terpaksa kami cancel 10 tayangan yang lain, saya tampilkan yang ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya mungkin setiap peternak juga punya jamu-jamu jawaranya, terserah lah. Ini hanya sebuah sharing diskusi. Nah kita juga akan eksplor jamu-jamu model lain. Mungkin ada 5-10 formula jamu yang bisa diberikan ke burung. Ini juga bisa diberikan ke merpati balap. Karena juga setelah saya coba hasilnya maksimal di merpati balap, tidak kelelahan. Tadi juga disebutkan bahwa tujuannya agar terhindar dari lack of fatigue, kelelahan lah. Kalau udah burung kelelahan pasti kabur, kalau udah kelelahan pasti kalah. Termasuk juga di burung. Kalau posisi psikologisnya tidak nyaman dan sebagainya, tidak tenang seperti cerita si Kaisar tadi, jangan-jangan burung kita bukan balap bunyi kalau stres nabrak-nabrak pagar. Itu saja. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and share. Jadi ilmu semakin dibagi akan semakin bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.